Halo anak-anakku sekalian, perkenalkan, nama saya Kak Anwar. Baik, Kak Anwar akan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, marilah kita berdoa dahulu ya. Nanti ikuti tulisan yang ada di layar kalian masing-masing dan akan dibantu oleh Kak Anwar. Baik, semuanya tabuk sikap. Saya siap. Khusyu'an, tumakninatan, du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa dan selanjutnya adalah pembelajaran yang akan kita pelajari. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Apa sih sholat tarawih itu? Yuk kita bahas bersama. Sholat tarawih itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada saat bulan Ramadan. Jadi sholat tarawih itu hanya bisa dikerjakan pada saat bulan Ramadan. Jadi kalau di bulan-bulan lain tidak ada sholat tarawih, hanya ada pada sholat bulan apa? Ramadan. Nah, baik, selanjutnya adalah bilangan tarawih. Berapa sih bilangan tarawihnya? Nah, bilangan tarawih itu boleh dilakukan sebanyak 8 rakaat sampai 20 rakaat atau lebih juga nggak apa-apa. Kalau kalian kuat ya. Para sahabat melaksanakan sholat tarawih itu dengan beristirahat setelah selesai 4 rakaat. Jadi setiap 4 rakaat itu istirahat, dilanjutkan dengan 4 rakaat selanjutnya. Jadi pelaksanaannya itu boleh dilakukan secara bertahap. Jadi nggak langsung 8 rakaat, bukan. Nggak langsung 20 rakaat, tidak. Karena apa? Yang pasti capek, maka dari itu dilakukan secara bertahap. Nah, pada zaman Nabi Muhammad dulu, sholat tarawih dikerjakan sama seperti sholat sunnah biasa. Yang membedakan adalah niatnya. Nah, terus dilaksanakan dengan 2 rakaat 1 salam. Lalu ditambahkan dengan sholat witir. Sholat witir itu bilangannya ganjil. 3 rakaat dengan 2 kali salam. Jadi intinya ganjil. 1, 3, 5, 7 seperti itu ganjil namanya. Tapi kalau sholat tarawih itu bilangannya genap. 8, 10, 12 seperti itu ya. Baik. Nah, di sini Pak Anwar punya video. Coba kalian cermati manakah sholat tarawih yang bagus dan baik serta khusyuk. Nah, ini adalah videonya. Video A sebagai berikut.
Baik, bagaimana anak-anak? Sudah lihat? Nah, itu video A. Selanjutnya video yang B. Nah, sudah anak-anak? Nah, itu tadi video A dan video B. Sekarang kalian jawab. Coba kalian lihat. Mana sih sholat yang khusyuk? Video A kah? Atau video B kah? Ayo, coba kalian jawab. Ya, betul. Yang benar dan yang khusyuk serta tumakninah itu adalah video A. Kenapa? Karena sholatnya dengan khusyuk dan tidak terlalu cepat. Makanya itu kita harus sholat itu dengan khusyuk dan tumakninah. Karena apa? Karena biar apa namanya itu? Biar kita diberikan kemudahan oleh Allah dan biar diterima sholatnya. Kalau kita sholatnya seperti burung pelatuk atau seperti ayam yang makan tuk 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 tuk, tuk begitu, apakah bisa terima? Yang ya wallahu alam. Tapi kalau dilihatnya ya gimana ya, Allah itu nggak suka kalau seperti itu. Kenapa? Karena bacaannya itu apa yang dibaca kalau sholatnya seperti burung pelatuk, seperti burung pelatuk tuk 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 tuk, cepat banget seperti itu. Maka dari itu seharusnya kita sholat itu dengan khusyuk dan tumakninah dan tahu apa yang dibaca, itu namanya khusyuk. Jadi ketika kita takbir Allahu Akbar dan membaca Al-Fatihah, tahu apa yang dibaca surat Al-Fatihah dan selanjutnya. Maka dari itu ketika kita melakukan sholat apapun itu, sholat tarawih, sholat fardu, sholat asyar, sholat sunnah lain atau sholat wajib yang lain, itu harus khusyuk biar Allah senang dan kita juga mendapat pahala. Beda lagi kalau kita sholatnya itu sholat seperti itu tadi, seperti burung pelatuk. Apa yang dikasih oleh Allah? Nanti Allah bilang, kamu itu sholat kok koyo ngono, katanya kayak pahala piye. Jadi gitu Allahnya bilang. Meskipun kita sudah sholat capek-capek, Allahu Akbar, sampai Allahu Akbar, seperti itu. Ya kalau Allah nggak ngasih pahala gimana? Maka dari itu, yuk kita sama-sama untuk memperbaiki sholat kita ya. Baik, selanjutnya keutamaan sholat tarawih. Apa aja sih keutamaan sholat tarawih? Baik, yang pertama itu adalah dapat menambah ketaatan kepada Allah. Jadi kalau kita sholat tarawih, insya Allah kalau sholat tarawihnya khusyuk, kita semakin taat kepada Allah. Apapun yang disuruh, ayo puasa Senin Kemis, puasa. Ayo puasa Daud, puasa Ramadan, puasa. Intinya semakin taat kepada Allah dan semakin dekat kepada Allah. Nah, seperti itu. Yang kedua, Allah mengampuni dosa-dosanya. Jadi kalau kalian mau diampuni dosa-dosanya, yuk sama-sama kita khusyuk dalam sholat. Yang ketiga, pahala ibadah ditulis sebagai pahala seperti sholat 1 malam penuh. Oh, mau apa enggak? Ayo. Kalian kuat apa enggak sholat semalam penuh? Pasti ya enggak. Sama Pak Anwar juga belum bisa, belum kuat. Maka dari itu, kalau kita sholat tarawihnya khusyuk, insya Allah diberikan pahala oleh Allah 1 malam penuh. Ayo, kurang apa coba Allah ngasih pahala sebanyak begitu. Yang keempat, mempererat silaturahmi sesama kaum muslimin. Maksudnya itu kalau berjamaah, jadi kan enak kalau begitu ya. Yang kedua adalah tadarus Al-Quran. Apa sih tadarus itu? Baik, kita bahas bersama ya. Tadarus itu adalah mempelajari Al-Quran. Seperti itu. Dengan cara apa? Dengan membaca Al-Quran dengan tartil dan menghayatinya. Itu makanya tadarus itu membacanya dengan khusyuk, dengan tartil. Apa sih tartil itu? Tartil itu dengan baik dan benar sesuai dengan
kaidahnya atau tajwidnya. Jadi seperti itu. Nah, di sini Pak Anwar juga punya video lagi. Coba kalian bandingkan video mana yang baik dan yang mana yang tidak boleh dilakukan. Baik, ini adalah videonya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. Baik, gimana teman-teman? Sudah lihat? Nah, itu video A ya. Sekarang selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamal bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan-najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la takhrujul mizan wal ardi wada'aha lil anam. Nah, itu video B. Nah, kalian sudah lihat kan mana yang baik? Nah, tentu yang A. Kenapa kok yang A? Karena dibaca dengan tartil, dengan baik dan benar sesuai kaidahnya dengan menggunakan tajwid. Mana yang lebih indah bacaannya? Ya, pintar. Yang A dong. Kenapa? Karena yang A itu dibaca dengan tartil dan dengan sesuai tajwid. Jadi kedengaran jadi indah dan artinya juga bagus. Artinya juga benar. Kalau misalkan yang B, yang B yang bacanya seperti itu ya, cepat seperti burung pelatuk tadi. Jadi nggak kedengeran apa sih maksudnya. Artinya juga nggak tahu apa. Nanti Allah juga bilang kamu itu baca apa ya. Nah, nanti bilang gitu Allah malah gak oleh pahala tadi. Mau apa enggak seperti itu? Gak mau toh. Makanya kita dalam membaca Al-Quran harus dengan tartil. Nah, baik, selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan tadarus Al-Quran. Yang pertama adalah apa? Niat harus benar. Kenapa kau harus benar? Karena niatnya itu dilihat. Buat apa sih kamu tadarus? Apa buat riya, buat pamerin, oh kilo, aku isok maca Quran sing apik. Nah, gak boleh seperti itu. Jadi niatnya karena Allah. Yang kedua, membaca Al-Quran hendaknya dengan tartil atau dengan baik dan benar dan sesuai kaidahnya. Yaitu tadi seperti yang Pak Anwar terangkan tadi ya. Yang ketiga, beradab dalam tadarus. Masuknya itu adalah badannya bersih, habis mandi, berpakaian yang baik, dan konsentrasi, serta jangan bergurau. Baca Al-Quran itu gak boleh bergurau, apalagi sholat tarawih tadi. Sholat tarawih gak boleh bergurau. Allahu Akbar, jawil kancane. Allahu Akbar, dorong kancane. Gak boleh seperti itu. Kan biasanya kalian seperti itu apa enggak? Oh, semoga tidak ya. Nah, baca Al-Quran juga sama. Gak boleh main-main, gak boleh bergurau. Makanya harus khusyuk. Yang keempat, tadarus memakai pengeras suara atau mic ya, seperti itu. Dan dilihat tadarusnya, waktunya juga dilihat. Jangan kalau tadarus pas tengah malam, ya gak boleh kalau gitu. Itu namanya mengganggu. Jadi tadarus itu ketika selesai sholat subuh, sholat isya, seperti itu. Jangan pas tengah malam, itu mengganggu namanya ya. Selanjutnya, tadarus tidak dilakukan sendirian. Yang mana tadarus itu beramai-ramai ya, banyak orang.
Nah, bagaimana caranya tadarus yang baik? Nah, ini ada adab-adabnya ya. Yang pertama, ketika mau membaca Al-Quran berwudu dulu. Yang kedua, mengawalnya dengan membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Yang selanjutnya di tempat yang bersih. Gak boleh di tempat, kalau di kamar mandi gak boleh itu kotor. Yang keempat, berbusana bersih dan menutup aurat. Selanjutnya menghadap kiblat. Yang selanjutnya membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Jangan kayak dikejar anjing ya. Seperti itu nggak boleh seperti itu. Selanjutnya membaca dengan suara sedang. Jadi jangan keras-keras. Teriak-teriak, jangan. Itu namanya menghina ya. Normal saja. Yang selanjutnya tidak bercanda ya. Yang terakhir membaca dengan diakhiri tasdik. Apa tasdik? Shadaqallahul azim. Itu namanya tasdik. Nah, selanjutnya yang terakhir, manfaat membaca Al-Quran. Yang pertama apa? Akan memperoleh pahala dari Allah. Mau siapa sih yang nggak mau pahala? Pak Anwar juga mau pahala. Yang kedua, selalu merasa dekat dengan Allah. Jadi merasa tenang, nggak takut apapun, karena merasa dekat dengan Allah. Yang ketiga, hati menjadi tenang. Keempat, obat hati bagi yang sedang susah. Jadi Al-Quran itu adalah asyifa. Apa syifa? Obat. Kalau kita sakit, biar cepat sembuh, ya baca Al-Quran. Insya Allah, dengan izin Allah, ya bisa sedikit demi sedikit sembuh. Karena kalau kita sakit itu biasanya ada sesuatu di hati kita, seperti itu. Yang kelima, agar bertambah lancar membacanya. Jadi kalau kita sering membaca, jadi lancar, jadi tartil ya. Yang keenam, akan menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat nanti. Yang ketujuh, akan mendapat derajat yang lebih tinggi. Jadi di sisi Allah insya Allah. Yang terakhir, akan selalu ingat pada Allah. Gimana semuanya? Baik ya? Oke, baik. Sekian dulu dari Pak Anwar ya. Pesan Pak Anwar, ketika kita sholat tarawih ataupun tadarus itu yang khusyuk, nggak boleh bercanda ya. Yang biasanya bercanda dihindari, itu seperti itu ya. Baik, sekian dulu dari Pak Anwar ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dahulu. Baik, semuanya tabuk sikap. Saya siap, khusyu'an, tuma'ninatan, du'aan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. See you next time ya. Ila liqa.